Tolaku utama tumrape wong tanah Jawi wong agung ing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video-video kami yang menceritakan tentang kisah misteri dan cerita horor. Bagi teman-teman yang senantiasa mendengarkan cerita-cerita kami doakan semoga diberi panjang umur, kesehatan, dilipat gandakan rezekinya. Allahumma amin. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan saudara kami yang dulunya dapat cerita dari seorang kakeknya, yang mana kakeknya merupakan pedagang sayur. Gimana Mas Sub? Tentang cerita yang dialami oleh kakek kamu yang pernah diceritakan kepada kamu, gimana? Dulu sewaktu kakek saya masih hidup, dia pernah bercerita tentang pengalaman horornya. Kejadiannya itu terjadi pada tahun 1960-an. Waktu itu kakek saya sebagai penjual sayur, di mana dagangannya itu sangat jauh. Dia berjualan ke pasar. Kalau pasar dari kampung saya ini cukup jauh, Kang. Ada berapa kilo kira-kira? Sekitar 30 kiloan ada. Sementara dulu itu belum ada pencahayaan listrik. Jalan pun masih belum aspal. Dulu jalannya belum aspal. Waktu itu bebatuan, buram-buram kemana-mana jalannya. Iya. Kakek saya itu memakai sepeda ontel waktu itu. Sendirian atau dengan istrinya? Sendirian. Iya. Soalnya kalau orang dulu itu dibilang pemberani, ya pemberani juga sih. Soalnya sepi, jalan masih berantakan, listrik gak ada. Nah, terus dimulai pengalaman misterinya di mana itu? Dulu itu sebelah kampung saya ini, kampung sebelah itu terdapat jembatan sasak yang terbuat dari bambu. Itu berarti jalur penghubung antar daerah. Iya. Sungai tersebut aliran sungainya menuju kemana gitu Pak? Sungainya itu menuju, kalau nggak salah, ke kota. Apa kali Sambung gitu Pak? Ya mungkin dari situ, tapi kan saya juga belum lahir waktu itu, cuma dapat cerita. Di jembatan sasak tersebut, di bawahnya itu sungainya katanya sangat dalam, banyak batu besar-besar. Waktu itu kakek saya sekitar jam 3 malam, sekitar jam 1 malam itu nyampe di jembatan sasak. Terus sendirian membawanya dengan dinaikin atau sepedanya itu dituntun? Soalnya bebannya sangat berat. Yang dibawa itu sayurannya banyak banget. Kalau orang sini ngomong itu jualan beribidan. Iya. Sepeda dituntun, pas tepat di jembatan sasak itu kan jalannya agak nanjak. Iya. Kakek bingung, tengok nggak ada orang lewat mau minta bantuan.
dia memutuskan untuk berhenti di situ kan. Di situ dalam rangka menanti apabila ada orang yang lewat mau minta tolong. Oh gitu ya. Dia duduk sejenak sambil rokok nunggu orang lewat. Tapi jam segitu masih jam 1 malam itu jarang banget ada manusia yang melewati jembatan tersebut. Mau sepi lagi ya. Sore aja sepi apalagi malam. Sambil duduk si kakek ini sambil tengok kanan kiri. Soalnya kalau sebelum jam 3 itu harus nyampe ke pasar. Ya. Biar nggak kesiangan. Terus kakek saya itu melihat bayangan yang mendekati. Berarti pas waktu Pak kakek kamu melihat bayangan, kan nggak ada pencahayaan, nggak ada lampu. Nah terus kakek kamu bisa melihatnya bagaimana? Karena dulu itu lampu belum ada, kakek kan membawa korek api buat nyalain rokok. Pas rokok kan samar-samar pasti kelihatan tuh bayangannya. Iya. Bayangannya itu seperti wanita atau seorang lelaki? Bayangannya itu seperti wanita yang ininya kan pakai sanggul. Pakai Berarti anak zaman dulu itu pakai kebaya juga berarti ya? Pakai kebaya. Setelah mendekat kakek saya menghampiri wanita tersebut. Dan ternyata sosok wanita tersebut masih muda dan sangat cantik. Kakek kamu tergiur nggak kira-kira ketika melihat cewek cantik? Seorang lelaki kalau lihat cewek cantik secara otomatis kan tergiur, apalagi tengah malam. Karena kakek saya waktu itu sudah beristri ya, dan sudah punya anak. Yang di benak pikirannya cuma harus tepat waktu di pasar, dan kakek saya ini cuma mau minta bantuan, minta didorongkan sepedanya agar cepat bisa nyebrang ke jembatan sasak tersebut. Terus kamu ngomong sama sosok wanita tersebut, katanya ini, Dek, kamu malam-malam kok sendirian, kamu mau kemana? Wanita itu menjawab, katanya mau pulang, rumahnya dekat jembatan tersebut. Sekitar 3 kilo dari jembatan itu ada perkampungan. Setelah ngobrol, kakek pun minta bantuan sama wanita itu, dan wanita itu mau mendorongkan sepeda asalkan nanti kakek nganterin dia pulang nyampe rumah. Tapi kakek kamu menyanggupin? Karena waktu itu kakek butuh juga biar sampai pasar gak kesiangan. Kakek saya ini menyanggupi. Setelah didorong melintasi jembatan sasak tersebut, udah nyebrang, udah di seberang jembatan kan ya. Wanita itu bilang, dulu ini karena kakek saya itu lebih tua dari dia manggilnya Mas. Mas, selendang saya jatuh. Saya pengen kembali lagi ke seberang jembatan itu, mau ambil selendang. Karena kakek saya itu sudah merasa tertolong, kakek saya ini mau mencoba mengambilkan selendang tersebut.
biar selendangnya saya yang ambil aja deh sebagai balas budi. Wanita itu menjawab, aku ikut mas, pokoknya aku ikut ngambil selendang. Terus kakek saya menyeberangi jembatan tersebut, sementara sang wanita itu merangkul kakek saya sangat erat. Oh iya, iya. Nah, apa jembatan Sasak itu kan kalau kita jalan di tengah-tengah gak goyang-goyang gitu ya. Nah, kemungkinan wanita tersebut takut jatuh mungkin ya. Mungkin saja, tapi pelukannya itu sangat erat kayak halnya orang berpacaran. Wah, yang asik kakek kamu. Kakek Lumayan saya. dapat pelukan cewek cantik ya kakek kamu. Tapi kakek saya ini merasa risih karena kakek saya ini sudah punya firasat bahwa wanita itu pasti bukan manusia. Oh iya, iya gitu. Setelah selendang diambilkan, kakek saya bergegas menuju ke sepeda. Pas tepat di tengah jembatan, wanita itu minta tolong lagi sama kakek. Minta tolong apa itu kira-kira? Katanya cincinnya jatuh ke dasar sungai. Waduh. Padahal sungai itu sangat dalam, nggak mungkin selamat kalau udah Jatuh ke situ. jatuh ke situ. Iya, iya. Banyak batunya mungkin di situ ya. Batunya banyak, apalagi malam-malam. Nah, ya. Wanita itu bicara sama kakek saya, mas kalau nggak mau mengambilkan biar saya aja yang ambil. Oh gitu. Terus Wanita itu tiba-tiba meloncat ke dasar sungai. Ke dasar sungai karena kakek saya sudah punya firasat. Oh itu bukan makhluk manusia Kakek biasa. saya segera bergegas menuju ke sepedanya. Bersepeda, lari, menuntun sepedanya jarak 5 meter, tercium bau bunga kamboja. Oh iya, iya. Itu kemungkinan makhluk setan atau siluman ya. Semakin meyakinkan bahwa makhluk itu makhluk gaib. Makhluk gaib, makhluk astral ya. Karena dulu temannya kakek itu pernah bercerita bahwa jembatan itu setiap tahunnya memang harus meminta tumbal. Dulu ada seorang pedagang gula yang mau ke pasar meninggal di jembatan tersebut. Meninggalnya jatuh atau terkapar? Jatuh ke dasar sungai dan sampai sekarang mayatnya belum diketahui. Berarti bisa dinatakan pedagang itu tergoda kecantikan seorang cewek tersebut, sedangkan kakek kamu tidak tergoda sama cewek tersebut. Karena dulu kakek saya ini adalah seorang santri. Oh berarti masih menjaga imannya. Pernah mondok di sebuah pesantren. Oh ya syukur. Nah itulah antiknya orang yang punya dasar ilmu agama dan punya keyakinan yang sangat dalam, pasti Allah akan menjaga ya gitu. Nah ini cerita mistis dari almarhum kakek saya yang pernah dialaminya semasa masih hidup. Cukup sekian ceritanya. Ya inilah teman-teman pemirsa Ibu Budiman, ini suatu kisah yang telah diceritakan oleh saudara saya. Intinya gini, bila kita punya dasar atau pondasi hidup yang kuat, maka kita tidak bisa tergoyahkan dengan apapun, walaupun rayuan itu merupakan rayuan nafsu birahia, walaupun nafsu digoda dengan cewek yang begitu cantik. Kalau kita punya dasar yang kuat, insya Allah kita tidak akan tergiur dan tersesat dalam perjalanan.
Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita, dan ini merupakan cerita nyata yang dialami oleh kakek teman saya ini. Nah, cukup sekian dari saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi para pemirsa atau teman-teman yang senantiasa mendengarkan cerita-cerita dari channel saya. Jangan lupa share ke teman-teman Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.